steril yang harus kita siapkan pasti ada. Yang pertama itu adalah namanya bak instrumen steril. Isinya itu ada 2 buah pom. Nanti satu kita isi dengan NaCl dan satu lagi kita isi dengan kasa steril. Kemudian pinsetnya ada 3 buah, 2 anatomis dan 1 chirurgis. Kemudian ada 1 gunting steril. Lalu ada sikat. Ya. Kemudian yang steril kedua adalah ini. Ini namanya pom steril, dalamnya steril. Dia ada di luar, tidak dimasukkan di sini. Kemudian yang steril lagi adalah sarung tangan. Kita punya 2 pasang sarung tangan steril dan sarung tangan bersih. Kemudian yang steril lagi adalah ini namanya tomol. Tomol itu isinya adalah kasa steril. Kemudian ini korentang buat ngambilnya steril. Nah, korentang ini di dalamnya sebenarnya ada cairan disinfektan sampai kurang lebih segini tingginya. Makanya kalau pegang korentang itu jangan diginikan. Karena ini kan tadi cairan steril, ini enggak. Jadi kalau seperti ini kan cairan di sini akan turun ke sini. Pas kita balik lagi, kan dia cairan tadi jadi on karena menyentuh yang tidak steril. Turun lagi, akhirnya ini semua jadi tidak steril. Makanya posisinya harus seperti ini terus. Ya, nah itu untuk yang alat sterilnya. Alat bersihnya satu adalah ini ada bengkok itu ada 2. Nanti satu kita isi dengan cairan lisol. Ini nggak disiapkan lisol, nanti mah kalau ujian siapin cairan lisol ya, yang di botol warnanya hitam. Nah nanti satu kita isi dengan cairan lisol sebagai disinfektan. Jadi alat steril yang sudah kita pakai simpannya di sini. Yang satu adalah tempat sampahnya. Kemudian kita punya alas. Kemudian cairannya ada cairan NaCl. Kemudian ada cairan H2O2 yang nanti kita masukkan ke pom ini. Kemudian alcohol swab untuk membuka plester. Kalau nggak punya alcohol swab boleh pakai lady water. Nanti cairannya kalau nggak wash bensin atau enggak alkohol biasa. Kemudian kita punya salep. Kalau nanti pasiennya ternyata lukanya ada iritasi. Kemudian biasa gunting perban dan perbannya. Nah itu untuk alat-alat yang kita butuhkan. Nah sekarang untuk ke pasien, prosesnya kita punya 3 tahapan kan. Ada fase orientasi, ada fase kerja, dan fase terminasi. Fase orientasi nggak saya demokan, itu udah umum lah ya semua pasien kita pasti fase orientasi. Nah setelah fase orientasi kita fase kerja. Jadi saya akan mendemokan mulai dari fase kerja. Fase kerja yang pertama itu adalah cuci tangan 6 langkah. Kemudian setelah cuci tangan 6 langkah, kita lakukan pemasangan sarung tangan bersih sebagai proteksi diri kita. Setelah kita pakai sarung tangan, kita siapkan pasiennya. Kita kasih alas, handuk kita simpan di dada pasien. Sementara ini setelah kita simpan di samping pasien. Nah, kemudian bengkok ini simpannya di dalam alas ini, jangan di luar alas ya, karena ini kotor sehingga jangan sampai mengotori spray dan tempat tidur pasien. Jadi ada di dalam alas. Nah yang satu tadi kita isi dengan cairan lisol untuk nanti menyimpan alas steril yang sudah kita pakai, dan ini untuk tempat sampah. Nah yang pertama kita lakukan adalah buka dulu atau longgarkan dulu ikatan talinya. Nah yang berikutnya ini steril pom ini kita buka. Buka alat yang steril nggak boleh begini, selalu harus dibuka seperti ini. Kita bukakan, kemudian kita isi dengan H2O2. Jangan begitu semua. Kenapa kasihan yang di belakangnya? Ya. Makanya harusnya kalau di PPL ini kan teman-teman sudah didemokan, sudah baca manual, jadi sudah tinggal hanya memperlancar saja pemahaman teman-teman, bukan dari nol lagi gitu ya. Oke. Nah, lalu ini kita isi dengan H2O2. Nah, kita buka yang kita adalah ini inner. Kita
anunya. Oke, nah ini kita rendamkan ke dalam cairan H2O2. Nah setelah itu kita akan buka plesternya, buka balutan yang lama. Untuk menggunakan plester kita butuh alkohol swab. Kita basahi. Kita butuh pinset untuk membukanya. Yang kita ambil adalah pinset anatomis, jangan pinset chirurgis. Kita buka plesternya. Ini udah gak kita pakai, simpan di dalam cairan yang ada di sono. Kedua berikutnya adalah kita kaji. Setelah kita buka balutannya, kita kaji. Yang kita kaji pertama adalah kulit di sekitar lukanya tadi, apakah ada iritasi atau tidak. Karena kalau ada iritasi berarti nanti kita harus menyiapkan salep ini. Kalau enggak ya nggak usah gitu ya. Terus yang kedua kita kaji kondisi lukanya dan kondisi outernya ini, kotorkah, ada infeksi dan sebagainya. Karena nanti akan berkaitan dengan berapa jumlah kasa yang kita akan siapkan. Kasa untuk tracheostomi sama dengan WSD itu tidak baku, tidak sama untuk setiap pasien. Jadi jangan tanya, Bu, kalau tracheostomi kasanya butuh berapa? Ya tergantung pasiennya. Nggak 8, nggak 9, nggak 10, nggak semua sama. Yang kita harus hafalkan adalah peruntukannya, untuk apa saja kasa itu kita perlukan. Kasa itu pertama kita perlukan untuk membersihkan outer. Kalau outernya kotor, mungkin butuhnya bukan hanya satu, tapi bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi kalau bersih, satu saja sudah cukup. Makanya tadi yang Ibu bilang jangan dihafal 8, 9, 10 gitu ya. Karena bisa saja di pasien ini mah kotor banget, dia butuh untuk bersihkan outer 2 buah. Tapi di pasien yang satunya lagi mah bersih, dia hanya butuh 1 buah. Pasti jumlahnya akan berbeda. Paham ya? Jadi jangan dihafalin jumlah kasa, tapi peruntukannya untuk apa. Makanya pengkajian itu sangat perlu ya. Jadi yang kita lihat untuk kajian ini gimana kondisi outernya, kotor banget apa enggak, sehingga berapa buah kasa yang kita harus siapkan. Kedua yang kita harus siapkan adalah kasa untuk membersihkan kulit di bawah outer ini. Itu juga kalau terlalu kotor pasti lebih dari 1 kita butuh kasanya. Tapi kalau bersih 1 saja juga sudah cukup ya. Lalu tadi kalau ada iritasi kita mau pakai salep, berarti kita butuh kasa untuk mengeringkan. Karena setelah kita bersihkan itu kan basah, harus dikeringkan dulu sebelum dikasih salep. Lalu kasih salepnya juga nggak langsung salep ini ke kulit pasien, tapi harus dikasih dulu ke kasa gitu. Makanya kita butuh kasa untuk memasukkan salep. Kemudian berikutnya nutup itu 2 lapisan. Satu lapisan yang bawah itu lembab, yang atas itu kering ya. Kemudian yang berikutnya kita butuh kasa sebelum kita bersihin inner ini. Takutnya agak lama atau kalau innernya kotor banget, maka ini kita tutup dulu dengan kasa kering yang tipis. Maka kita butuh kasa juga di situ. Terus untuk inner juga setelah kita sikat, kita juga butuh kasa untuk membersihkannya. Nah itulah kebutuhan akan kasa. Nah misalnya di kasus pasien ini, saya lihat pasiennya outernya tidak begitu kotor, jadi saya hanya butuh 1 saja. Kemudian kulitnya juga nggak begitu kotor, jadi saya juga cuma butuh 1 saja. Kemudian tadi saya lihat ada iritasi, sehingga saya butuh yang kering dan butuh untuk yang salepnya gitu ya. Kemudian nutup itu 2 lapisan, 1 lembab, 1 kering. Kemudian saya juga butuh 1 lagi untuk tadi nutupi pada saat sebelum saya ngurus inner. Dan terakhir saya butuh 1 kasa untuk mengukur inner, jumlahnya 8. Tapi sekali lagi jumlah 8 ini untuk kasus saya sekarang, belum tentu kasus nanti teman-teman termasuk ketemu pasien juga belum tentu selalu 8. Jadi yang diingat bukan 8 yang tapi peruntukannya. Paham ya? Oke. Nah setelah kita kaji, kita sudah tahu kondisi pasien. Berikutnya kita siapkan alat yang sterilnya. Nah pada saat menyiapkan alat steril, saya buka sarung. Saya buka bak instrumen. Nah sama ini bak instrumen steril bukanya harus
terbuka seperti ini. Kalau aman sih boleh seperti ini, tapi kadang-kadang takutnya nyelosok ke sini. Boleh kita pindahkan ke sampingnya, lebih aman ya. Kemudian tadi 2 buah kom, yang satu kita isi dengan NaCl, lalu satunya kita isi dengan kasa. Tadi kasa sudah saya hitung kebutuhan untuk pasien saya ada 8, berarti saya ambil 8 kasa, saya simpan di 4 kom yang satunya. Di kom yang basah apa enggak? Enggak tahu. Basah itu kayaknya. Dia yang basah. Apa kering? Kalau sudah baru tutup kembali. Nah, tadi saya akan menyiapkan karena pasien iritasi salep ya. Berarti satu saya ambil dulu dari kom ini, saya simpan di sini. Kemudian saya ambil salep. Saya buka salepnya, tapi jangan disentuhkan ke kasanya, di atasnya saja saya kasih salep. Nah, kalau sudah berarti tinggal saya pakai sarung tangan steril. Nah, untuk sarung tangan steril cari tempat yang lapang. Oke, kalau buka sarung tangan steril pegang ujung-ujungnya saja. Yakinkan semuanya terbuka. Ini karena bekas sarung tangannya jadi posisinya nggak jelas kiri dan kanan. Jadi kita harus cari mana yang kiri, mana yang kanan. Kalau misalnya terlanjur seperti ini biarkan saja, nanti kita urus perbaikannya terakhir. Kalau yang bekas tuh seperti ini, makanya kalau saya nyaranin teman-teman nanti waktu ujian jangan pakai yang bekas, karena pasti jarang yang benar kalau udah bekas seperti ini. Dia akan merepotkan teman-teman sendiri, karena nggak jelas mana jempol, mana itunya dari manis dan segala macam. Kalau baru mah sangat mudah untuk kita kenali. Sehingga akhirnya nanti akan memperlama waktu dan akhirnya menghabiskan waktu kan. Jadi kalau misalnya butuh sarung tangan seringnya di 5 tindakan ya belilah 5 gitu ya. Nah, ini biarkan saja, jangan diutak-atik. Yang pertama, kita siapkan kasa yang lembabnya. Kasa yang lembab itu untuk apa saja? Pertama, untuk membersihkan outer, itu butuh kasa lembab. Kedua, untuk membersihkan kulit. Di bawah outer itu juga pakai kasa lembab. Lalu yang ketiga, pada saat nutup yang bagian bawahnya itu kasa lembab. Dan yang keempat, pada saat membersihkan si inner canal, itu kasa lembab. Ya, tadi saya sudah hitung satu-satu, berarti saya butuh 4. Langsung pakai tangan kita saja, tangan kita sudah steril. Jadi kita simpan di samping sini, kita pisah-pisahkan. Nah, satu kita siapkan untuk kita gunting karena dia untuk menutup kan. Nah, kita gunting. Lalu kita ambil yang keringnya satu juga untuk kita gunting. Kita simpan berdekatan. Sekarang kita ambil pinsetnya. Chirurgis di tangan kanan, anatomis di tangan kiri. Ini tangan kanan untuk ke pasien, jadi nggak boleh ke alat. Yang tangan kiri untuk ambil alat steril tidak boleh ke pasien, ya.
Oke, yang pertama yang saya akan lakukan adalah bersihkan outer atau plastik yang luar ini. Itu saya ambil kasa lembab. Nah ini karena nggak boleh ke sana, takutnya nanti saya kelupaan, boleh kita simpan di sini. Nah nyimpannya di kom yang ada daerahnya biar nyorosot, jangan di sini. Kalau di sini kadang-kadang, nah kalau ke bawah nanti ngambil lagi susah, ya. Jadi susah di sini. Nah sekarang kita bersihkan bagian plastik luar atau outernya. Nah setelah kita bersihkan outer, yang kedua kita bersihkan adalah kulit di bawah outernya tadi. Kita ambil kasa lembab lagi. Nah yang ini boleh kita on-kan, ya, tapi ini jangan. Kita bisa buka untuk membersihkan bagian kulitnya. Oke. Setelah itu karena tadi saya mau pakai salep, sebelum kasih salep dikeringkan dulu. Jadi saya ambil kasa kering. Saya keringkan dulu. Oke. Setelah kering, baru saya kasih salep. Tadi ini yang sudah saya kasih salep, saya ambil. Nah, baru kita kasih salepnya di sini. Setelah kita kasih salep, baru kita tutup. Tutupnya tadi pakai yang sudah kita gunting. Yang bawah adalah yang lembab. Nah, kemudian yang keringnya. Tinggal kita plester terakhir saja. Nah sebelum saya bersihkan inner, saya akan nutup dulu. Tadi saya sudah siapkan yang kering. Nah ini kita buka, kita lebarkan. Biar tidak terlalu menutup jalan nafasnya. Oke. Nah ini sudah selesai, saya simpan di sini. Tangan saya masih steril ya. Nah sekarang kita akan ngurusin si innernya ngambil pakai ini. Nah tangan saya kalau masih steril boleh ngambil sikat langsung. Saya sikat bagian luarnya, bagian dalamnya. Ini saya buang. Lalu saya ambil kasa lembab tadi yang sudah siapkan saya untuk bersihkan si inner ini. Nah sekarang cabut kasa. Ini boleh kita tukar tangan kita. Nah, masukkan. Nah, ya. Kalau sudah selesai, ini udah selesai juga kita simpan sini. Nah terakhir tinggal pakai plester. Pakai plester saya harus lepas sarung tangan. Tapi sebelum lepas sarung tangan saya rapikan alat terlebih dahulu. Ini baru saya lepas. Biarkan plesternya.
boleh ganti. Tapi kalau enggak kita kencangkan lagi saja. Ngikatnya jangan terlalu kencang, tapi jangan juga terlalu longgar. Sudah, ini kita rapikan. Ini juga kita rapikan. Setelah rapi, kita cuci tangan lagi, dan terakhir kita dokumentasi. Kasih. Bisa? Ada yang bertanya nih?